Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama Tarot Penenang Jiwa. Hai kalian, apa kabarnya untuk kalian yang berzodiak Gemini? Selamat datang buat kalian yang baru hadir. Terima kasih banyak atas kehadiran kalian yang menyaksikan readingan ini. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Apapun yang kalian lihat, nantinya ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, oke? Nah, kali ini aku akan membacakan tentang minggu ketiga dalam hubungan asmara di bulan Oktober 2021 untuk zodiak Gemini. Seperti apa kira-kira? Kita lihat bersama-sama, oke? Di sini juga pembacaannya menggunakan energi semesta yang bersifat general reading ya. Jadi ini kartunya bukan satu energi saja, tapi banyak energi yang umum ya, intinya yang bersifat umum gitu ya, bukan hanya satu energi saja untuk satu orang aja. Buat kalian yang mau personal reading, kalian tinggal lihat di bawah video ini, tata caranya ada semua dan syarat-syaratnya sudah ada semua, dan kalian tinggal klik di bawahnya ada nomor WA-nya, kalian tinggal klik di situ untuk kalian yang mau privat atau mau personal reading, oke? Dan buat kalian yang baru hadir, terima kasih banyak. Jangan lupa ya buat kalian, jangan lupa subscribe ya. Oke, kita lihat kira-kira minggu ketiga di bulan Oktober 2021 untuk zodiak Gemini kayak apa ya energinya bersama pasangan dalam asmaranya. Kita lihat bersama-sama yuk. Oke, untuk Gemini di sini ada kartu apa aja ya? Kita lihat dulu. Kita ambil kartunya dulu. Oke. Ini energinya banter banget ya. Oke. Karena terlalu banyak, jadi aku baca lagi. Nah, di sini sudah terlihat jelas ada beberapa kartu yang sudah terbuka. Kita akan membahasnya satu persatu. Nah, ini energinya sudah terlihat. Di sini ada kartu Ten of Cup, ya, ada Two of Cup, ada Four of Cup, Ten of Pentacle, and the High Priest, ya. Dan di sini terlihat jelas bahwa energinya di sini Gemini sedang menghadapi kehidupan yang sangat bahagia ya bersama pasangan, dimana kehidupannya sebelumnya buat kalian yang melihat ini, mungkin ini hubungannya tentang pacaran, HTS, berpasangan ataupun jomblo, single parent atau apapun itu ya. Di sini kamu yang cukup bahagia ya, menikmati kebahagiaan kamu bersama pasangan, dimana kamu saling terkoneksi antara kamu dengan pasangan ya, koneksi batin, entah koneksi secara verbal atau secara ya dari koneksi sosial medianya juga ya. Dan di sini ikatan kamu cukup kuat bersama pasangan, dimana kamu semakin bersinar ya hubungan kamu dengan pasangan, dan ada beberapa hal yang kamu alami dalam hubungan ini yang membuat kamu tuh kurang nyaman gitu ya. Di sini kamu kayak orang yang memikirkan pasangan kamu, apa sih yang dia lakukan sebenarnya. Di sini kayak bukan hanya kamu aja yang memikirkan, tetapi pasangan kamu ya. Jadi sama-sama memikirkan dia gitu ya.
dimana juga kamu ingin menghadapi suatu hubungan yang lebih serius ya. Pastinya kamu lebih diterima dengan keluarga, hubungan kamu lebih terfokus pada keluarga ya, lebih sering kumpul-kumpul sama keluarga itu ya. Bahkan ada dukungan dari keluarga seperti itu. Bahkan di sini kamu mencari jawaban, dimana jawaban kamu sudah kamu temukan saat ini dalam hal yang membingungkan kamu. Kunci hati kamu dengan dia itu kayak sudah nyatu gitu ya, dimana kamu kayak sudah harmoninya tuh seimbang kayak gitu, walaupun ada perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam hidup kamu bersama pasangan. Mungkin di sini kamu kayak orang yang masih agak sedikit bingung ya dengan tingkah lakunya dia, apa sih yang dia lakukan sebenarnya di belakang kamu kayak gitu ya. Dan bahkan kamu kayak orang yang kenapa sih kok gini banget aku kepikirannya sama dia, kenapa sih, apa yang membuat dia kepikiran aku, padahal aku di sini tidak sedang memikirkan dia. Pasti kamu berpikir seperti itu ya, tapi di sini energinya kamu kayak yang lagi kepikiran tentang dia, padahal kamu memang mungkin nggak mengakui ya bahwa kamu sedang memikirkan dia karena kamu malu gitu ya untuk mengungkapkannya bahwa kamu memang benar-benar lagi kepikiran dia. Di sini sebenarnya pikiran kamu nggak ada masalah ya sebenarnya dengan masalah dia gitu ya, hanya karena dianya aja yang bikin penasaran ya dengan apa yang kamu lakukan di belakang sana kayak gitu, atau memang dianya yang jual mahal. Oke, selanjutnya kira-kira seperti apa energi dari Lenormand-nya? Kita lihat. Di sini ada beberapa. Ada kartu Lady, ada Stork, Lady, Stork, terus angsa ya, maksudnya Stork. Terus selanjutnya ada kartu apa lagi ya kira-kira. Oke, di sini ada kartu Whip, ada Book, ada Clover. Oke, di sini kamu bersama pasangan, kayak kamu itu lagi, hubungan kamu itu kayak kamu mencari tahu gitu ya, mencari tahu apa sih yang dia sembunyikan di belakang kamu, atau apa yang dia kerjakan di belakang kamu selama ini gitu ya, tentang kamu, hubungan kamu dengan dia kayak gitu ya, dimana kamu merasa kayak hubungan ini nggak ada kelanjutan ya, ibaratnya apa ya, kayak hubungan ini kayak gini-gini aja, gitu-gitu aja, nggak ada perubahannya, nggak ada chemistry-nya, dan nggak ada seperti ibaratnya kayak orang yang nggak ada surprise-nya kayak gitulah ya. Dan sini kamu kayak orang yang bingung, ini hubungan mau digimanain, mau dilanjutin atau di sini aja kayak gitu ya. Kayak kamu lagi bingung banget gitu ya dengan perasaannya dia selama ini terhadap kamu kayak gitu ya. Bahkan kamu di sini kayak orang yang berusaha kuat gitu ya, berusaha tegar untuk menerima kenyataan dalam hubungan kamu sama dia. Tapi di sini setelah kamu berusaha untuk menahan rasa tegar kamu, sok kuatnya kamu di sini merasa orang yang cukup rapuh ya sebenarnya ya Gemini, dimana kamu kayak orang yang ya ibaratnya kamu orang yang kayak bingung gitu ya, padahal di sini kamu mencoba untuk menguatkan diri kamu, sabar gitu ya menghadapi pasangan kamu, tapi kenyataannya malah dia yang gak jelas gitu ya terhadap kamu. Bahkan di sini dia kayak orang yang kamu lebih ke cari tahu gitu ya, mempelajari dengan sikap-sikapnya pasangan kamu gitu ya, dari apa yang dirahasiakan dia terhadap kamu kayak orang yang mempelajari kayak gitu loh, cari tahu gitu apa sih yang
disembunyiin? Apa sih yang membuat dia itu kayak terlihat ada sesuatu kayak gitu loh ya. Dia ngelakuin apa sih di belakang gue gitu loh. Dan di sini ada clover yang artinya kamu itu merasa seperti orang yang sangat beruntung ya bisa memiliki dia, karena dia itu orangnya membuat kamu tuh penasaran, dan bahkan walaupun dibilang kamu tuh kayak orang yang gampang penasaran banget ya sebenarnya Gemini ya. Dan di sini apa sih yang dilakukan pasangan kamu, kita lihat ya energinya seperti apa. Atau memang mungkin hubungannya masih agak sedikit terhambat ya, atau tidak berkomunikasi, bisa ya, karena di sini ada energi memikirkan gitu ya, ada Four of Cup ya. Oke, selanjutnya kira-kira seperti apa energinya, kita lihat untuk pasangan dari Gemini. Oke, di sini ada The Tower. Ada Three of Cups, Ace of Wands. Wow. Ada Ace of Cups. Oke, satu lagi. Oke, di sini ada Knight of Swords. Oke, di sini energinya terlihat sangat jelas sekali ya hubungan kamu. Di sini kamu orang yang kayak sama dia itu apa ya, ibaratnya pasangan kamu ini kayak orang yang dia kayak perasaannya lagi berantakan banget ya, gak jelas gitu ya. Dia orang yang kayak berantakan banget hidupnya. Bahkan di sini kayak orang yang lagi mengalami suatu masalah ya, entah itu masalah apa yang dia hadapi kali ini, dimana dia sebenarnya udah bahagia banget, udah sampai ngobrol sama teman-temannya, ngobrol sama keluarganya tentang hubungannya sama kamu gitu. Dia sebenarnya curhat sama keluarganya ya, dimana kayak dia tuh ke si Gemini ini kayak perasaannya kayak nggak ada chemistry-nya gitu ya, menurut dari pandangannya pasangan kamu sebenarnya. Bahkan di sini kamu kayak orang yang datang dan pergi ya di hubungan kamu bersama Gemini, dan kamu kayak orang yang ketika Gemini baik kamu datang, tapi ketika Gemini nggak baik, sikapnya atau moodnya nggak baik dari Gemini, kamu kayak pergi gitu ya. Makanya di sini energinya datang dan pergi senyaman kamu gitu, tapi kamu nggak mengetahui perasaan dari Gemini. Dia di sini berusaha kuat menerima kamu, sikapnya kamu, tapi malah dia ini orang yang menunggu banget loh ya, menunggu kamu. Dia kayak orang yang nggak tahu mau berbuat apa sama kamu, tapi kamu malah tiba-tiba pergi seenaknya, datang seenaknya tanpa penjelasan apapun. Dan di sini kamu emang moodnya nggak stabil banget ya. Nah, dari sini pasangannya kayak orang yang moodnya rada-rada naik turun kayak gitu, makanya perasaannya berantakan. Dan dia itu ada sesuatu hal yang disembunyikan dari inilah, perasaannya emang kayak lagi mood-moodan aja kalau ketemu sama si Gemini gitu ya. Dimana dia di sini kayak perasaannya itu sebenarnya kayak terbuang, gimana ya, ibaratnya ada perasaan tapi kayak nggak masuk ke hatinya dia. Ada sesuatu yang
menghalangi kayak gitu ya ibaratnya. Dimana dia kayak orang yang perasaannya itu sebenarnya sudah lepas kayak gitu dari Gemini, udah merasa bahagia banget sebenarnya karena ada perasaan yang lain dari orang lain, mungkin seperti itu. Dia kayak orang yang datang dan pergi senyaman dia tanpa ada perkataan kepada Gemini seperti itu. Apalagi Gemini dibuat menunggu oleh pasangannya, dan dimana dia berusaha kuat, dia mempelajari sikapnya si pasangannya gitu ya, bahkan dia mencari kabar tentang kamu. Dia kayak orang yang sangat beruntung sekali sebenarnya mendapatkan si pasangan ini, tapi nyatanya ternyata ya dia itu kayak orang yang ketika Gemini udah lepas pergi kayak gitu ya, dia akan datang menuju Gemini. Dia akan memberikan sebuah kejutan seperti itu ya. Dengan kejutan kedatangannya dia, entah itu kapan aku nggak tahu, pastinya di minggu ketiga ini dia kayak orang yang mau berusaha untuk bertemu dengan Gemini. Ada sesuatu pembicaraan serius dimana tentang hubungannya Gemini bersama dia. Oke, kira-kira selanjutnya energinya dari Lenormand-nya tentang pasangan Gemini ini kira-kira seperti apa? Kita lihat bersama. Oke. Di sini ada kartu skete. Oh, maaf. Ada skete. Ada gentleman. Ada the sun. Terus ada apa lagi? Oke, ada tree. Oke, di sini ada skete ini ya, ibaratnya dia itu sebenarnya hanya mengambil hati kepada Gemini ya, karena dia tahu bahwa Gemini itu adalah orang yang cukup mapan, atau dianya memang cukup mapan sampai-sampai dia jual mahal ya kayak gitu ya ibaratnya. Dan di sini dia sangat bahagia banget sama Gemini, sangat senang sekali, dan dia merasa nyaman, merasa tenang gitu sama Gemini. Bahkan dia merasa apa ya ibaratnya kayak orang yang bersyukur memiliki Gemini gitu ya. Dia merasa kuat, merasa tegar gitu. Tapi kenyataannya dia kayak bingung banget ya antara mau maju atau mau mundur seperti itu. Dan di sini kayak ada sebuah kebingungan yang dia pikirkan, entah apa yang membuatnya dia bingung dalam pilihannya ini. Dia itu kayak orang yang takut mungkin ya melihat Gemini orang yang cukup mapan, orang yang cukup pintar, orang yang cukup baik terhadap si pasangannya ini gitu ya. Dimana dia kayak rada gak nyaman gitu ya, kayak orang yang malu gitu ya dengan sikapnya Gemini yang sudah baik sama dia, tapi dianya gak menghargai sikapnya Gemini gitu ya. Dan dimana dia kayak orang yang merasa bingung gitu ya untuk mau menemui Gemini gitu ya. Dan dia kayak memilih datang dan pergi. Mungkin ada orang lain yang dipilihnya ya, yang memang gak dia ceritakan kepada Gemini gitu ya. Dia kayak orang yang mencoba hanya mengambil hatinya Gemini aja, tapi kenyataannya tidak sesuai dari apa yang Gemini pikirkan. Kalau Gemini kan pikirnya bahagia menemukan pasangan gitu ya, tapi
ternyata pasangannya itu bukan untuk menuju ke hal yang serius. Nah, di sini pasangan dari Gemini ini akan menjelaskan bahwa hubungannya itu seperti apa kayak gitu. Nah, kita lihat oracle-nya kira-kira kayak gimana tentang hubungannya Gemini bersama pasangan. Kita lihat ya oracle-nya, perasaan dari hubungan ini kayak gimana sebenarnya yang dirasakan bersama pasangan kamu. Di sini ada reconciliation. Ada separation. Ada new love. Ya, ini energinya udah terlihat jelas. Ada stay optimistic about your love life. Oke. Yang satu. Oke, ada past life relationship ya. Di sini bisa dibilang bahwa perasaan antara keduanya, antara Gemini bersama pasangan, di sini mungkin dia ingin reconciliation. Reconciliation ini artinya ingin kembali, perubahan sikap gitu ya. Dia ingin merubah kembali sikapnya dia yang kemarinnya membuat Gemini kayak orang yang bingung gitu ya, penasaran, bahkan perasaannya kayak orang yang berantem mungkin kayak gitu ya, sampai dibikin penasaran sama dianya, Gemininya gitu ya. Bahkan di sini kayak orang yang dia tuh nggak jelas gitu ya, perasaannya berantakan, nggak ketemu alurnya lah, ibaratnya seperti itu ya. Dan dimana di sini ada tadinya dia ingin mengambil hati kembali kepada si Gemini ya, karena dia ingin rujuk gitu ya, rujuk kembali kepada Gemini. Dia nggak mau kehilangan sama Gemini gitu ya. Di sini bisa jadi ada sebuah ya, tadinya perpisahan ya. Awalnya tadinya perpisahan ya. Dan di sini dia kayak orang yang mau kembali lagi sama Gemini, tapi ternyata waktu berkata bahwa hubungan ini nggak bisa dilanjutkan karena Gemini sudah memilih kebahagiaannya sendiri saat ini, dimana dia masih terkoneksi entah itu dengan orang baru atau orang lamanya, tapi pastinya dia kayak orang yang terkoneksi dengan orang baru. Di sini orang baru, atau di sini bisa jadi pasangan dari Gemini memiliki orang baru yang dimana nggak diketahui oleh Gemini, tapi ternyata di sini dia malah sembunyi dari Gemini gitu ya. Dia lebih memilih orang barunya, entah itu Gemininya sendiri yang memang mungkin memilih orang barunya dibandingkan si pasangannya ini saat ini gitu. Dan dia di sini yakin banget dengan pilihannya dia ya, pasangan Gemini ini ya. Dia yakin bahwa dia akan memilih jalan lain, dimana dia lebih memilih orang lain gitu ya, dibandingkan memilih Gemini. Walaupun dibilang Gemini juga sama perasaannya seperti itu ya, dimana dia merasakan bahwa ya sudah deh, kalau emang jalannya kayak gini ya udah gue lulu, jadi kita udah nggak ada komunikasi lagi kayak gitu. Nah, itulah perasaan yang ada dalam hubungan mereka gitu ya. Tetapi di sini apakah bisa hubungan ini kembali? Bisa, sangat bisa sekali. Karena apa? Karena di antara keduanya ini
di antara keduanya ini ya masih ada rasa sayang sebenarnya ya. Dimana di sini ada hubungan masa lalu, ya, hubungan masa lalu, orang masa lalu. Nah, sebenarnya di sini mungkin dari si pasangannya ini memiliki orang masa lalu, atau bisa dari Gemininya yang memiliki orang masa lalu gitu ya. Tetapi di sini si pasangannya memilih orang baru dibandingkan Gemininya kayak gitu ya. Jadi ada sebuah keterhubungan dengan orang masa lalu yang dimana mungkin sikapnya Gemini beda gitu ya, merasa kayak terhubung dengan orang masa lalunya tapi tidak terhubung pada yang baru ini gitu ya. Atau memang dianya udah bertemu dengan orang baru tapi seperti orang yang sudah pernah ketemu sebelumnya gitu ya, dimana dia ingin kembali seperti hal yang sudah terjadi sebelumnya dengan pasangannya ini gitu ya. Ya bisa dibilang ini terbolak-balik banget energinya, dan dimana hubungan Gemini bersama pasangan ini ada keinginan untuk rujuk kembali gitu ya, atau ingin kembali dengan pasangannya seperti itu. Setelah menemukan orang baru ternyata tidak sesuai dengan harapannya si pasangannya kali ini gitu ya. Dan di sini dia memikirkan bahwa Gemini lah orang yang tepat bagi dirinya, bahwa apa yang dia pikirkan itu tidak sesuai dengan ekspektasinya dia dari apa yang sudah dia lihat dari orang barunya kayak gitu ya. Oke, gitu aja dulu. Semoga ini resonate buat kalian semua. Apapun pembacanya, ini adalah sebuah energi semesta yang bersifat general reading, yang dimana juga ini energinya bisa terbolak-balik antara si Gemini bersama pasangannya ya. Oke, gitu aja dulu. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, and share, dan jangan lupa subscribe-nya buat kalian yang baru hadir. Dan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe atas like, comment, and share-nya juga. Terima kasih banyak. Terima kasih atas komentar-komentar baik positif atau negatifnya. Semoga ini bisa membangun komentar yang lebih baik untuk kedepannya channel dari Tarot Penenang Jiwa ini. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk bisa menyaksikan readingan selanjutnya. Oke, thank you buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.